sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Tisnawati. Saya mahasiswa dari UST dengan rekan saya. Saya Citra Lestari, Masnya. Dan perkenalkan, saya Hilman Riansyah. Saya mengampu atau mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan Ma'arif Poncong yang alamatnya di Ponjong, Gunung Kidul. Di sini sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih buat waktu yang diberikan untuk kami mewawancarai Mas. Ya, di sini kami cuma mau nanya seputar kayak gimana sih kualitas pendidikan di Indonesia, mungkin dari sisi pendidiknya. Permasalahan yang mungkin sering jadi isu umum ya, itu tuh gimana sih menurut Masnya kondisi pendidikan di Indonesia saat ini? Oke, baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Untuk kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ya khususnya, memang Indonesia ini masih rendah untuk tingkat pendidikannya. Akan tetapi di tahun 2024 ini banyak sekali beberapa perkembangan yang ada di dunia pendidikan. Salah satunya adalah kita di tahun 2024 ini sudah menggunakan atau menerapkan kurikulum merdeka. Kemudian selanjutnya juga ada beberapa peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian peningkatan sarana prasarana yang di Indonesia juga sudah mulai untuk pemerataan. Akan tetapi memang masih banyak sekali hal-hal yang kita tingkatkan, terutama untuk karakter siswa yang ini yang menjadi masa depan atau menjadi cerminan untuk bangsa kita, terutama di moral untuk atau SDM-nya begitu. Nah, kalau menurut Masnya, gimana sih cara para pendidik ini buat memperbaiki moral para generasi zaman sekarang yang ya begitulah, yang masih suka tawuran lah? Oke, baik. Untuk mengatasi siswa, kalau berdasarkan pengalaman kami di lapangan atau di sekolah, untuk mengatasi beberapa permasalahan siswa yang banyak sekali sekarang, permasalahan siswa seperti kenakalan remaja, ngerokok dan sebagainya, itu memang harus kita atasi. Memang beberapa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus bekerja sama dengan orang tua agar ada hubungan antara pihak sekolah dan juga orang tua. Jadi ketika di sekolah memang yang bertanggung jawab untuk mendidik adalah kami sebagai bapak ibu guru. Kemudian ketika di rumah adalah orang tua asli mereka untuk mendidik. Kemudian yang kedua, memang kita harus memberikan pendidikan atau juga pengertian kepada siswa terkait dengan kenakalan remaja, karena memang banyak sekali kasus-kasus khususnya yang ada di Poncong yang melibatkan para siswa. Dan ini menurut saya ini adalah salah satu dampak dari kemajuan teknologi yang kurang bijak dalam penggunaannya. Dari hal itu mungkin kita bisa nyentuhin beberapa faktor-faktor yang bisa menghambat seseorang atau generasi saat ini untuk meraih pendidikan yang berkualitas di Indonesia itu seperti apa? Baik, berarti menghambat pendidikan di Indonesia ya. Oke. Faktor yang paling utama itu adalah infrastruktur, karena memang di Indonesia ini infrastruktur atau sarana prasarana yang ada di sekolah itu kan berbeda-beda. Ketika kita melihat saudara kita yang ada di pelosok Papua, di daerah pelosok itu memang akses untuk menuju ke sekolah saja masih sulit. Kemudian ruang kelas yang kurang representatif, kemudian beberapa sarana prasarana ruang kelas yang tidak nyaman untuk belajar ini juga menjadi penghambat pendidikan di Indonesia yang tidak bisa berkembang. Akan tapi ketika kita melihat yang ada di Ponjong sendiri, alhamdulillah memang beberapa sekolahan kebanyakan sudah memadai, walaupun masih banyak yang harus ditingkatkan. Jadi poin pertama yang harus ditingkatkan untuk upayanya, yang harus menjadi kendala adalah sarpras atau sarana prasarana. Kemudian yang kedua adalah satuan kurikulum pendidikan, karena memang sudah kita ketahui bersama bahwa kurikulum di tahun ini memang sudah berganti banyak sekali dari KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, kemudian kita ganti ke kurikulum 13, kemudian kita kemarin baru saja beralih ke kurikulum merdeka, yang ini regulasi-regulasi ini akan menghambat siswa atau berkembangnya pendidikan.
karena secara tidak langsung ibarat saja siswa itu baru mau beradaptasi, akan tetapi belum berhasil beradaptasi sepenuhnya sudah harus beradaptasi dengan kurikulum yang baru. Ini yang ketidakstabilan kurikulum ini juga menjadi penghambat berkembangnya pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah kualitas pendidik. Walaupun Bapak Ibu guru itu memang kebanyakan sudah memiliki gelar atau pendidikan S1 atau sarjana, akan tetapi juga perlu diberikan tambahan BIMTEK dan sebagainya. Itu salah satu upaya untuk memberikan tambahan ilmu kepada guru agar tidak menghambat. Ketika guru itu memang benar-benar sudah profesional, kemudian sudah kompeten untuk ngulawentah siswa, itu akan lebih mudah untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Jadi yang ketiga ini tadi adalah kualitas pendidiknya. Kemudian yang ketiga itu adalah dari siswanya sendiri. Tadi yang sudah kita sampaikan bahwa karakter ini yang nanti akan menghambat, akan menentukan pendidikan di Indonesia itu berkembang atau tidak. Itu nanti berkaitan dengan karakter siswa. Ketika karakter siswa sudah bagus, insya Allah pendidikan yang ada di Indonesia akan semakin berkembang, begitu Pak. Jadi dari segi kualitas pendidikan di Indonesia itu nggak hanya dari siswanya sendiri, tapi juga harus dinilai dari kualitas yang ngedidik juga ya. Betul sekali. Itu sangat berpengaruh buat siswanya juga dalam menangkap pelajaran atau mengikuti pelajaran di sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia saat ini. Oke. Mungkin ada tambahan dari Mbak Citra juga. Oke, mungkin pertanyaan tadi itu menjawab ya gimana sih kualitas pendidikan di Indonesia saat ini, apa dampak, solusi atau faktor juga dari yang dididik ataupun maupun yang mendidik ya. Mungkin itu aja ya Mas dari kita. Terima kasih buat waktunya. Kami dari kelompok 1 pengantar manajemen akan melakukan wawancara mengenai edukasi di Indonesia. Kami ditemani oleh Kakak Imelda dari Prodi PGSD. Kami mau bertanya nih Kak, menurut kakaknya gimana sih cara pembelajaran yang efektif untuk anak-anak di zaman sekarang? Baik, kalau misalkan untuk pembelajaran yang efektif untuk anak-anak di zaman sekarang gitu, mungkin lebih ke media pembelajarannya sih. Karena anak-anak sekarang itu nggak suka sama pembelajaran yang modelnya itu monoton. Gitu. Terus Kak, menurut Kakak sistem pembelajaran seperti apa yang mudah dipahami anak-anak, terutama anak SD? Kalau sistem pembelajaran yang mudah dipahami oleh anak SD itu yang pertama menyenangkan, lalu yang kedua itu bervariasi, lalu yang ketiga itu kemungkinan bisa juga dari gurunya dan lingkungannya sih, itu yang paling berpengaruh untuk anak SD gitu. Karena anak SD sendiri itu kan pemikirannya masih labil banget gitu ya, apalagi untuk kelas kelas awal kayak kelas 1 atau kelas 2 itu dia masih peralihan dari TK ke SD gitu. Jadi memerlukan materi atau pembelajaran yang masih menyangkut pautkan ke jenjang TK. Iya benar. Dan terus Kak, apa langkah-langkah yang akan Kakak lakukan ketika sudah menjadi guru untuk memodernisasi cara pembelajaran yang efektif di kelas? Untuk memodernisasi pembelajaran yang ada di kelas itu mungkin tadi kayak pertanyaan yang awal itu tentang media pembelajaran. Jadi membuat materi-materi yang ada di sekolah itu dibuatkan media pembelajaran untuk mendukung kompetensi anak secara pribadi gitu, baik psikis dan motorik dalam pembelajaran itu. Oh, jadi seperti itu ya Kak. Ya. Terima kasih Kakak atas waktunya. Sekian dari wawancara kami bersama Kakak Imelda.